Kisah Dihimat Al-Azdi, dukun yang masuk Islam setelah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak dukun dan tukang sihir yang mengklaim dirinya bisa mengobati penyakit, termasuk salah satunya bernama Dihimat Al-Azdi. Dihimat dikenal sebagai dukun yang tinggal di Azad Shanwah, daerah sekitar Yaman. Dihimat bermaksud bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mendengar kalangan dukun yang membicarakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terkena gangguan sihir. Para dukun ini tidak percaya bahwa ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan firman Allah. Merangkum buku Syama'il Rasulullah oleh Dr. Ahmad Mustafa Mutawali dijelaskan, Ibnu Abbas berkata, Dihimat datang ke Mekah. Ia dikenal sebagai seorang yang terbiasa mengobati penyakit sihir. Kedatangan Dihimat ke Makkah disambut kabar dari orang-orang Quraisy yang berkata, sesungguhnya Muhammad telah gila. Merasa dirinya memiliki ilmu yang mumpuni untuk mengobati penyakit sihir, Dihimat bertekad menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan kutemui orang ini, semoga Allah menyembuhkannya melalui tanganku, ujar Dihimat. Setelah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia lantas berkata, aku dapat menyembuhkan penyakit gilamu dengan izin Allah, maka kemarilah, aku obati. Mendengar perkataan Dihimat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, segala puji bagi Allah, kita memujinya. Kita memohon pertolongan serta ampunannya. Kita berlindung kepadanya dari kejahatan jiwa dan amal buruk kita. Barang siapa mendapat hidayah Allah maka tiada yang dapat menyesatkannya. Barang siapa disesatkan oleh Allah maka tiada yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Dihimat terkesima dan meminta untuk diulangi lagi. Bacalah sekali lagi, ujar Dihimat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengulangi ucapannya. Dihimat berkata, demi Allah wahai Muhammad, aku telah mendengar perkataan para dukun, penyihir, dan ahli syair, tetapi aku tidak pernah mendengar perkataan seindah ini. Kalimat-kalimat ini melampaui segalanya. Ulurkanlah tanganmu dan aku akan berbayat atas nama Islam. Dihimat berkata, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusannya. Setelah peristiwa ini, Dihimat pun memeluk Islam dan mengikuti ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia termasuk orang-orang yang pertama memeluk Islam di masa awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, sejak hari itu, Dihimat Al-Azdi memeluk Islam dan menjadi seorang Muslim yang taat. Dia meninggalkan praktik perdukunan dan mulai menyebarkan ajaran Islam di kalangan orang-orang di sekitarnya. Kisah Dihimat menjadi contoh bagaimana hidayah Allah dapat datang kepada siapa saja, bahkan kepada seorang dukun, melalui pertemuan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh ajaran Islam dan keindahan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyentuh hati manusia. Dihimat Al-Azdi adalah salah satu dari banyak orang yang merasakan langsung cahaya Islam dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik setelah bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.